Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang SMBT, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan masuk ke part yang ke-7 ya teman-teman, di mana ini adalah part terakhir untuk pembahasan 35 soal update pengetahuan kuantitatif. Nanti setelah pembahasan ini, eh, soal-soalnya nanti akan saya share ya di captionnya, nanti teman-teman bisa dicek. Saya share ini adalah file yang kosongnya nantinya teman-teman. Oke, untuk part yang ketujuh ini kebetulan adalah soal yang terakhir untuk 35 soal pembahasan ya PK yang terupdate. Nanti selanjutnya akan ada lagi pembahasan soal-soal terupdate teman-teman. Oke, untuk part yang ketujuh kita mulai dari soal yang ke-31 teman-teman. Karena soal nomor 1 sampai 30 kita telah bahas di part 1 sampai part 6 ya teman-teman. Jadi sekarang kita langsung lanjut ke soal yang ke-31 teman-teman. Perhatikan di sini teman-teman. Segitiga sama kaki. Ini saya kecil dulu tulisannya. Sama kaki BA sama dengan BC. Ini sama kaki ya teman-teman ya. Dikata luas CBD. CBD itu adalah 2. Oke, luas CBD itu adalah 2. Oke, diketahui di sini titik-titik sudutnya. Jika X, Y adalah koordinat D, maka nilai Y tambah X adalah K. Untuk mengerjakan soal ini, kita cari terlebih dahulu ya sisi yang tegak lurus di sini dari sisi segitiga sama kaki ya. Berarti ini ya teman-teman ya. Ini segitiga sama kakinya. Kenapa kita mencari nilainya? Karena untuk mengetahui tinggi dari segitiga ACB. Berarti ini adalah tinggi yang kita cari teman-teman ya. Oke, untuk menentukan tingginya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau naik ke atas berarti itu sumbu ya teman-teman. Ini 1, ini 7 teman-teman. Ini 7 berarti panjang sisinya dari C ke D ini adalah 6 teman-teman ya. Panjang sisinya adalah 6. Selanjutnya kita perhatikan juga tingginya di sini langsung bisa didapat ya ternyata ya. Ini didapatnya dari mana sih? Didapatnya dari X ya. Kebetulan X-nya di sini 1, ini 1 ya. 1 sampai dengan 5 ya di sini ya teman-teman ya. X-nya 5. Berarti 1 ke 5 itu artinya ditambah 4 ya. Berarti tingginya di sini adalah 4 teman-teman. Tinggi sama dengan 4 ya. Oke, berarti telah didapatkan alas dari segitiga sama kaki di sini adalah 6 dan tingginya adalah 4 ya. Karena di sini adalah 1 sumbu X, perhatikan. Ini 1 sumbu X-nya ke B yang sumbu titik X-nya di sini yaitu 5. 1 ke 5 artinya ditambahkan 4, maka di sini tingginya sama dengan 4. Dari sini kita lihat perbandingan ya teman-teman ya. Kita gunakan perbandingan. Karena di sini diketahui luas BCD atau CBD yaitu 2, kita tentukan juga luas dari segitiga ABC teman-teman, yaitu 1/2, alasnya 6, tingginya itu adalah 4. Ini kita sederhanakan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, kita buat perbandingan ya di sini ya teman-teman ya. Yaitu luas dari segitiga CBD berbanding dengan luas dari segitiga ABC sama dengan luas dari, maksudnya di sini adalah alas dari eh, segitiga CBD ya teman-teman ya. Karena yang akan kita cari di sini adalah alas yang ini teman-teman, yang D. Karena tujuan kita adalah mencari titik koordinat dari D, berarti kita fokusnya alas ya. Alas dari segitiga CBD dibagi dengan alas dari segitiga ABC ya, yaitu alasnya di sini adalah AC teman-teman. AC.
Ini CD ya teman-teman. Maaf, saya telah salah tulis di sini. Alas CD, yaitu alas dari segitiga CBD ya. Dan alas AC itu adalah alas dari segitiga ABC. Karena di sini sama-sama menentukan luas, itu berdasarkan alasnya juga ya teman-teman ya. Dari sini kita tentukan luas segitiga CBD di sini adalah 2, luas segitiga ABC itu adalah 12, CD, alasnya CD di sini ya, dibagi dengan alas AC, A ke C-nya itu adalah 6. Kita sederhanakan, 2 dan 12 ini bisa disederhanakan sama-sama bagi 2, ini adalah 6 ya teman-teman ya. Kita kali silang, berarti CD itu sama dengan 6 kali 1, 6. Ini kali silang ya teman-teman ya. 1 kali 6, 6. Dibagi 6 hasilnya 1. Maka didapatkan untuk CD panjangnya di sini adalah 1 ya teman-teman. Oke, berarti kita buat di sini adalah 1 ya. Panjang CD-nya di sini adalah 1. Ini adalah 1 teman-teman. Dari sini kita bisa menentukan titik koordinatnya. Di mana untuk koordinatnya kita perhatikan di sini teman-teman. Untuk X-nya karena sejajar ya, X-nya 1 berarti ini juga 1 ya. Ini X1, ini 1, ini juga 1 karena sejajar. Selanjutnya, Y ini adalah 7, tetapi karena dikurangi dengan 1, 7 dikurang 1, maka didapatkan Y ini adalah 6 ya teman-teman. Dari sini kita bisa mendapatkan koordinat dari Y itu adalah X-nya 1, Y-nya ini adalah 6. Maka untuk Y ditambah dengan X itu adalah 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Untuk soal yang nomor 31, jawabannya adalah 7 teman-teman. Gimana teman-teman? Masih bisa dipahami ya untuk soal yang ke-31. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal yang ke-32 ya teman-teman ya. Untuk pembahasan soal yang ke-32, teman-teman bisa perhatikan di sini ya teman-teman ya. Ini adalah soal yang ke-32, langsung kita bahas di sini. Oke, kebetulan ini konsep bunga tunggal ya teman-teman ya. Oke, konsep bunga tunggal sendiri itu adalah MN sama dengan MO dikali dengan 1 ditambah dengan N dikali dengan B di sini. Selanjutnya, eh, diketahui di sini menabung di bank A, berarti ini tabungan awalnya adalah MO, ini adalah bunganya selama setahun, ini eh, N bulan mendapatkan MN-nya di sini adalah 31 juta 500 ribu rupiah, di mana ini adalah sebagai tabungan akhir ya. Tapi di sini belum diketahui berapa lama Pak Nurdin menabung ya teman-teman ya. Oke, dari sini kita coba masukin langsung ke konsepnya. MN itu adalah 31 juta 500 ribu rupiah sama dengan MO-nya itu adalah 30 juta dalam kurung 1 ditambah dengan N. Di sini N bulan pertanyaannya, tapi perhatikan juga di sini bunganya, yaitu per tahun, teman-teman. Jadi, konsep ini bisa digunakan jika satuannya sama, teman-teman. Kalau N-nya di sini sebagai bulan, maka bunganya juga sebagai bulan, teman-teman. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Kalau bunganya sebagai tahun, N-nya juga harus sebagai tahun. Jadi mau nggak mau untuk bunganya, ini kita ubah menjadi per bulan, teman-teman. Berarti ini adalah 6% per 12 ya bulan. Kenapa dibagi dengan 12? Karena ini 1 tahun adalah 12 bulan, jadi kita ubah bentuk bunganya itu menjadi eh, 6 per 12 bulan ya teman-teman. Ini kita sederhanakan menjadi 1/2%, teman-teman. Oke, berarti bunganya di sini menjadi 1/2/100 ya teman-teman ya. Per 100 karena persen. Ini berapa nolnya nih? 5 ya teman-teman, kita coret 5 nolnya di sini. Berarti ini dapatnya 315 sama dengan 300 dalam kurung kita samakan penyebut sama-sama 100 ya, ini 100 bagi 1 100 dikali 1 itu 100 ditambah dengan 1/2 N. Selanjutnya ini bisa dicoret 100-100-nya. Berarti ini 315. Ini tiganya kali ke dalam ya teman-teman ya.
3 kali 100 itu 300, ditambah dengan 3 kali 1/2 N itu adalah 3/2 N. Selanjutnya 300 pindah ruas ke sini ya. 315 dikurangi 300 itu hasilnya adalah 15. Ini sama dengan 3/2 N, teman-teman. Dari sini kita sederhanakan ya, teman-teman. Ingat vertikal horizontal, penyederhanaan bentuk vertikal horizontal. 15 dan 3 ini sejajar, jadi bisa sama-sama bagi 3. Ini bagi 3-nya 1, ini bagi 3-nya 5. Setelah itu kita kali silang nih, teman-teman. Berarti 2 kali 5 ini adalah 10, ini sama dengan N. Dari sini kita bisa menentukan nilai P-nya itu adalah 10 dan bisa disimpulkan maksudnya, yaitu kesimpulan P itu kurang dari Q atau kuantitas Q itu lebih besar dari P, teman-teman. Ini ya jawabannya ya, nanti di pilihan A, B, C, D-nya teman-teman bisa menentukan mana nih yang sesuai. Oke, gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal nomor 32. Untuk itu kita langsung saja nih bahas soal yang ke berapa nih? 33, teman-teman. Oke, ini adalah 33 ya teman-teman. Soal yang ke-33. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Sebuah baju memiliki harga 500.000, celana memiliki harga 300.000, sepatu memiliki harga 200.000. Selanjutnya di sini untuk soalnya adalah jika Rudi membeli baju diskon 20%, oke kita langsung saja ya cari harga jualnya di sini. Harga jual. Harga jual itu kan misalnya 100%. Didiskon 20%, artinya 100% dikurangi langsung 20%. Jadi kita langsung dapatkan di sini diskon setelah harga jual setelah diskon, yaitu 80%-nya, teman-teman. Sedangkan celana di sini adalah diskonnya 10%, maka harga jualnya dari 100% dikurangi 10% langsung dapat di sini 90% ya, teman-teman ya. Oke, kita perhatikan di sini. Ini kan harga jual, harga persentasenya di sini 80%. Langsung kita kalikan dengan harga bajunya ya di sini ya. Harga baju yaitu 500.000, ini 500.000 rupiah ya teman-teman. Persennya ini kita langsung gantikan jadi per 100. Jadi ini nolnya bisa dicoret. Satu nolnya ini juga bisa dicoret. Hasilnya di sini adalah 8 kali 5 itu 40 ditambah dengan 4 nolnya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Maka didapatkan untuk harga bajunya setelah diskon 20% yaitu 400.000. Selanjutnya ini harga baju berarti ini 90 per 100 ya teman-teman ya. Dikalikan dengan harga celana ya di sini ya. Ini celana, ini baju. Celananya adalah 300.000 rupiah. Berarti ini bisa dicoret ya teman-teman langsung. Ini nolnya bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. 9 kali 3 itu 27, ditambahkan 4 nolnya di sini. Maka didapatkan harga jualnya di sini adalah harga beli, maksudnya di sini harga beli. Ini bukan harga jual ya teman-teman ya. Udah harga beli di sini. Ini menjadi harga beli, maaf. Ini harga beli ya, karena setelah didiskon 20% dan didiskon 10%. Berarti harga belinya di sini 400.000 dan untuk harga beli celana adalah 270. Ini kita tinggal jumlahkan ya teman-teman. 400.000 ditambah 700.000 itu hasilnya adalah 670.000 untuk biaya yang harus dibayarkan oleh Rudi. Dari pembahasan ini, jawaban yang sesuai adalah yang A, teman-teman. Untuk soal yang ke-33 jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 34. Ini adalah lanjutan dari soal 33 ya, teman-teman ya. Masih pada bacaan yang sama. Untuk 34 di sini diketahui jika diskon baju, di sini ada diskon baju sama dengan 1/2 dari diskon celana. Terus di sini diketahui juga diskon celana sama dengan 1/3 dari diskon sepatu. Diskon sepatu di sini adalah 60%. Pertanyaannya, maka total potongan biaya jika membeli satu baju, satu celana, dan satu sepatu adalah
Oke, ini kita sederhanakan ya teman-teman ya. Yang pertama diskon sepatu 60%. Oke, berarti ini diskon sepatu 60%, ini diketahui diskon celananya itu sama dengan sepertiga dikali dari diskon sepatu adalah 60% sama dengan 20%. Selanjutnya untuk diskon bajunya ya di sini yaitu seperdua dari diskon celana. Diskon celana di sini adalah 20%, berarti dikali 20% hasilnya adalah 10% ya teman-teman. Sehingga kita cari dulu untuk harga belinya ya. Harga beli setelah diskon. Berarti sini eh, harga harga beli beli setelah diskon di sini. Setelah diskon bisa diperhatikan teman-teman ya. Di sini dimulai dari baju, diskonnya adalah 10%, dari 100% di diskon 10%, artinya harga belinya jadi 90% ya teman-teman ya. 90% atau 90 per 100 dikali dengan harga bajunya di atas ini berapa ya teman-teman? Saya perkecil terlebih dahulu. 500.000 ya, di sini harga bajunya 500, saya tulis 500 saja ya. Ditambah dengan karena di sini satu baju, satu celana. Sekarang diskon celananya di sini adalah 20%. Dari 100% di diskon 20%, jadi potongannya jadi 80% teman-teman. Dikali dengan celananya itu 300.000, ditambah dengan potongannya di sini untuk sepatu diskonnya 60% ya. Dari 100% di diskon 60%, artinya di sini 40% sisanya ya teman-teman. 40% dikali dengan 200.000 ya teman-teman ya. Oke, dari sini kita sederhanakan teman-teman. Ini nolnya bisa dicoret, 90 kali 5, ini ada 450 ya. 450. Ini dua nolnya juga dicoret, 80 kali 3 240. Ditambah ini juga bisa dicoret, 40 kali 2 80. Dijumlahkan 450 ditambah 280 ditambah dengan 80 itu hasilnya adalah 770 teman-teman. Jadi ini harga beli setelah diskon. Harga awalnya di sini, harga awal yaitu di sini adalah 500 harga baju yang tadi di atas ya. Ditambah harga awal celana 300, ditambah harga awal sepatu 200 teman-teman. Jadi total harga awalnya di sini adalah 500 tambah 300 tambah 200 itu adalah 1 juta rupiah. Sehingga total potongan biaya berarti total potongan biayanya ini jadi 770 ya teman-teman ya. Total biayanya, total potongan ya 1 juta dikurangi dengan eh, 1 juta dikurangi dengan 770, ini hasilnya adalah 230.000 ya teman-teman ya. Dan jawaban untuk soal nomor 34 yaitu yang C teman-teman. Oke, ini adalah soal yang ke-35, di mana untuk soal ini adalah soal persamaan linear ya teman-teman ya. Persamaan linear tiga variabel. Jangan teman-teman memperhatikan kalau soal ini susah karena di sini variabelnya ternyata ada A juga teman-teman. Hati-hati di sini hanya pengeco untuk A-nya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas. Di sini ada pernyataan 1, 2, 3, 4. X itu adalah R, Y itu adalah Z itu adalah T. Ini Y adalah S ya. Berarti untuk pernyataan pertama di sini X-nya itu sama dengan 1. Kita buktikan teman-teman. X-nya itu sama dengan 1. Ini gimana nih teman-teman? Nah, kebetulan persamaan linear di sini ada persamaan pertama, ada persamaan kedua, ada persamaan ketiga. Kita identifikasi gimana agar kita mendapatkan nilai X-nya itu sama dengan 1 atau kita cari nilai X-nya dulu berapa nilainya. Jadi sebaiknya kita identifikasi dulu di sini bentuk persamaannya hampir mirip. Di mana yang hampir miripnya di sini adalah YZ persamaan 1 dan 3 ya teman-teman ya. Ini bisa gunakan sistem eliminasi teman-teman. Yaitu persamaan pertama 2X min Y min Z sama dengan 1. Di sini Y ditambah Z sama dengan 5. Ini jika kita jumlahkan hasilnya 2X di sini sendirian ya karena nggak ada variabel X di bawahnya. Min Y ditambah Y itu 0.
Min set ditambah set itu 0, 1 tambah 5 itu 6, maka X-nya di sini sama dengan 6 bagi 2 itu 3. Sehingga untuk nilai X-nya itu harusnya 3 ya teman-teman ya, bukan 1. Maka untuk pernyataan 1 ini adalah pernyataan yang salah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buktikan yang pernyataan kedua teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat juga teman-teman, konsep dari tipe soal 1, 2, 3, 4. Jika satu benar, dua salah, itu jawabannya adalah B. Tetapi jika satu salah, dua benar, itu jawabannya adalah C. Jika satu dan dua salah, itu jawabannya adalah yang D. Jika satu dua benar, empat salah itu A. Satu dua benar dan empat benar itu adalah E. Jadi di sini kita hanya membuktikan dua pernyataan aja ya teman-teman. Jadi untuk pernyataan yang kedua di sini S sama dengan 2 atau S-nya itu adalah Y ya. Y sama dengan 2 jika A-nya itu sama dengan 1 teman-teman. Oke, kita perhatikan untuk menentukan nilai Y, sebenarnya di sini kita fokus ke persamaan yang kedua teman-teman. Persamaan yang kedua yaitu X min Y sama dengan A. Kebetulan A-nya di sini adalah 1. X-nya telah kita dapatkan juga di sini adalah 3 ya. Nih. Maka di sini dikurang Y sama dengan 1. Min Y pindah ke kanan aja ya agar menjadi plus. Berarti Y. 1 ini pindah ke kiri. Berarti min ya. 3 dikurang 1 itu hasilnya 2. Dari sini maka Y-nya itu sama dengan 2. Untuk A-nya itu 1. Di mana Y itu adalah S ya teman-teman ya. Maka pernyataan yang kedua di sini bernilai benar. Dari sini, tanpa kita mencari pernyataan 3 dan 4, kita bisa simpulkan bahwa satu salah, dua benar, itu jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, teman-teman, nggak berasa ya kita udah membahas 35 soal ya, dari part pertama sampai part yang ketujuh. Nanti Kak kirim filenya itu bisa di-download di deskripsinya langsung ya, teman-teman ya. Jadi nanti bisa di-download di link. Nanti Kak buat linknya dan teman-teman bisa download langsung di deskripsi yang tersedia untuk part yang ketujuh teman-teman. Semoga apa yang Kak bahas di sini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SNBT tahun 2024. Kak doakan yang terbaik buat kalian, bisa mendapatkan hasil maksimal, bisa masuk ke PTN dan kampus jurusan pilihan teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari Kak ya.